Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20, Kebetulan atau Rencana Sang Mantan. Lagi, aku memanggilnya, kali ini dengan nada yang naik 1 oktav. Jianing Atmaja. Akhirnya, setelah sekian lama, penantianku pun selesai juga. Pintu kamar mandi itu terbuka sedikit dan menunjukkan kepala Jia yang menyembul keluar di antara celah-celahnya, dengan rambut yang basah seperti abis keramas. Cuma yang membuatku salah fokus saat bocah rese itu menggigit bibir bawahnya salah tingkah. Tanpa mau membukakan pintu kamar mandinya lebih lebar lagi. "Kenapa kamu diam begitu? Buruan gih keluar. Aku mau mandi juga, nih." Jia masih saja diam, namun di detik berikutnya, dia menyuruhku untuk mendekatkan telingaku ini ke arah mulutnya, lantas berbisik kecil. "Tolong ambilin segitiga sama kacamata Jia dong di dalam koper. Soalnya Jia lupa nggak bawa mereka waktu masuk ke kamar mandi tadi. Please," bisiknya memohon. Yang membuatku mematung seketika. Habisnya, ini bukan sembarang baju tapi dalaman cewek. Dan meskipun aku sudah sering melihatnya, kalau nggak sengaja belanja di toko baju, vibes-nya tetap saja berbeda kalau punya istri sendiri. Secara nggak langsung, otak kotorku on. Sekaligus, mikirnya pasti ke hal-hal begituan. Aduh, Om Ferdi, dengar kata-kata Jia nggak tadi? Segera aku menganggukkan kepala, kemudian berjalan menuju koper ungu di dekat kasur yang masih terkunci. Pelan, ku buka kuncinya. Lantas, saat menemukan benda itu, wajahku langsung memaling ke arah lain dengan rasa panas yang menjalar di pipi. Sial, gini doang aku langsung ngeblush. Setelah kejadian tadi malam yang membuatku tak bisa tidur dengan nyenyak. Alhasil, pagi ini pun aku masih merasa lesu. Mungkin sudah berulang kali aku menguap, sembari mengucek-ngucek mataku yang berair ini. Menolehkan kepala ke kanan kiri, mencari sosok Jia yang tiba-tiba menghilang di antara ribuan orang-orang. Bukan tanpa alasan, aku dan Jia sudah pergi pagi sekali, serta berbaur dengan ribuan penggemar yang lain. Hanya saja, ini gara-gara Kevin yang tiba-tiba mengirimkan pesan WhatsApp. Kalau konser boyband yang bocah rese itu suka, ternyata diadakan hari ini. Sehari setelah aku sampai di Korea, dan itu di Busan. Jadi, aku yang mendapat pesan Kevin sekitar pukul 3 pagi. Langsung memesan tiket pesawat ke Busan beberapa jam setelahnya. Demi istriku tercinta, dan demi menonton konser ini. Pokoknya, selagi Jia bahagia, pasti ada aku yang selalu berkorban, entah waktu maupun uang untuknya. Bukankah, aku ini benar-benar suami idaman? Yah, terkadang memuji diri sendiri itu perlu. Selain untuk love myself, bisa juga untuk meningkatkan rasa percaya diri. Hanya saja, berdiri serta menunggu di antara ribuan orang yang mengantri untuk masuk ke dalam satu ruangan. Itu benar-benar hal baru bagiku, sekaligus cukup menguras tenaga. Berbeda denganku yang mulai bosan. Kulihat Jia yang sudah kembali dengan spanduk bertuliskan Hangul. Entah tulisannya apa, tersenyum cerah. Saking cerahnya, mataku merasa silau jika menatap pancaran wajah Jia lama-lama. "Om Ferdi, gimana? Seru, nggak?" tanya Jia gembira. Aku hanya memasang senyum cerah ala-ala iklan pasta gigi. Padahal dalam hati mengumpat begini.
Nggak, rasanya aku pengen cepat pulang. Rebahan atau sekadar guling-guling di atas kasur. Sambil scroll video TikTok seharian. Aish, di sini panas banget. Udah kayak simulasi kumpul di padang mahsyar aja, serius. Tentunya itu cuma isi hatiku saja. Karena di dunia nyata, aku lebih memilih untuk mengalah pada Jia. Yah, anggap saja sekali-kali, aku mencoba mengikuti hobi si bocah rese itu. Di tengah-tengah ribuan orang itu, tiba-tiba aku merasakan pundakku ditepuk dari belakang, pelan. Yang kontan saja, membuat kepalaku refleks menoleh ke belakang. "Excuse me, are you an idol?" Tanya seorang gadis, yang aku yakini jika dia warga asli Korea. Itu terlihat dari kedua matanya yang sipit, dan juga kulitnya yang putih. Selain itu, aku menilai juga dari gaya bahasanya yang belum terlalu fasih menggunakan bahasa Inggris. "Sorry, you have the wrong person. I'm just a male fan." Balasku yang membuat gadis itu menutup mulutnya sendiri dengan telapak tangan. Kaget. Jia yang melihat hal itu, buru-buru meraih lengan tangan kiriku. Untuk dia peluk erat-erat. "Jangan ganjen, Jia tahu kok, kalau Om Ferdi itu ganteng." Bisiknya pelan, dengan nada kesal yang tak bisa bocah rese itu sembunyikan. Aku sendiri langsung mengangguk, sebagai balasan kata-kata Jia barusan. Lebih dari setengah jam menunggu. Akhirnya, sampai juga di giliranku dan Jia untuk masuk ke dalam ruangan itu. Tepatnya sebuah stadion bola yang sudah disewa untuk konser beberapa hari ke depan. Dan karena ada the power of orang dalam, aku dan Jia pun berhasil mendapatkan tempat VIP untuk menonton konser itu. Kami mendapat kursi di bagian depan, serta lebih dekat dengan panggung. Yang otomatis, membuat aku dan Jia bisa melihat muka-muka idol itu lebih dekat. Jika dibandingkan dengan penggemar yang mendapat kursi di lantai atas untuk menonton. Jia yang sudah tidak sabar saat melihat video pembuka konser itu dimulai. Mulai berteriak heboh seperti penggemar lain. Membuatku langsung menutupi kedua telingaku sendiri. Saat teriakan semua orang memenuhi seluruh ruangan yang berubah gelap. Dengan lampu sorot yang mengarah ke atas panggung. Arg. Gila, kupingku rasanya mau pecah. Sudah begitu, aku yang umurnya jauh di atas mereka mulai kehilangan daya. Karena tenaga yang lebih banyak tersedot untuk berdiri ini. "Dasar kau Fer, Om Jompo, berdiri lama saja, sudah nggak sekuat dulu." Malu sama Jia yang notabene masih bocah. "Ji, ini kapan mulainya, ya?" Kok dari tadi mereka teriak-teriak nggak ada tanda-tanda artisnya bakal keluar? Tanyaku seraya menutupi telinga dengan kedua tangan. Antisipasi, jika mendengar suara teriakan yang lebih memekakkan telinga seperti tadi. "Hah, apa, Om? Suara Om Ferdi nggak jelas, nih." Balas Jia ha-ho mirip angsa. Aku langsung menepuk jidat frustasi. Merasa percuma kalau mengajak bicara bocah rese itu di saat-saat seperti ini. Kayaknya, cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. "Om Ferdi, ngomong apa? Jia beneran nggak denger, swear." Ujar Jia, dengan jari tangan terangkat, membentuk pose peace. "Nggak jadi, nggak bakal kedengaran juga. Lagian, di sini nggak cuma kita aja." Aku membalas lagi, dengan suara sedikit ngegas supaya bisa didengar oleh Jia. Oke, tak lama setelah Jia menjawab, musik tiba-tiba terdengar mengalun. Bersamaan dengan munculnya, 5 orang pria yang mulai menari-nari di atas panggung dengan begitu lihainya. Aku sendiri yang seorang pria sejati,
sempat terhipnotis beberapa saat. Tatkala melihat tarian mereka yang begitu tegas serta penuh semangat. Hua, Om Ferdi, itu, tuh, yang namanya Yeonjun. Teriak Jia histeris seraya menunjuk salah seorang pria berambut hitam yang menjadi senter tari. Ganteng, kan? Seru Jia, seolah-olah memintaku untuk segera menjawab iya. Alih-alih menjawab, aku cuma mengangguk pelan. Mau disangkal gimana pun, dia memang ganteng kok. Pantes aja, biniku bisa kepincut. Oke, Yeonjun, aku tandain kamu, setelah Taehyung. Aish, sainganku banyak juga ternyata buat menaklukkan hati Jia. Konser berlangsung kurang lebih sekitar 2 jam-an. Yang ditutup dengan kata-kata dari masing-masing anggota TX. Semacam kesan dan pesan serta ucapan terima kasih karena telah menonton konser mereka, gitu. Setelahnya, tirai di panggung perlahan-lahan mulai turun, yang menandakan jika konser hari ini telah selesai. Aku yang melihat tirai itu turun, langsung mengucap syukur di dalam hati, merasa gembira saat konsernya telah usai. Namun, ekspektasiku langsung dipatahkan saat mendengar Jia berucap, "Huf, day 1 kelar, besok waktu day 2. Jia harus paling keras teriak, biar dinotis sama Yeonjun. Monolog bocah rese itu yang masih bisa kudengar. Tak disangka, konser yang kukira udah kelar, ternyata baru berjalan di hari pertamanya. Kalau begitu, aku harus siap-siap gempor nih, buat 2 hari ke depan, nemenin Jia. Kayaknya waktu liburanku ke Jeju langsung amburadul, deh. Selain itu, di Busan juga aku kurang menikmati waktuku buat berduaan sama Jia. Selain karena capek, 3 harian nonton konser secara full tanpa henti membuat kami layaknya orang beda dimensi setelah sampai di hotel tempat kami menginap. Bocah rese itu yang makin energi tiap kali pulang dari konser. Sedangkan aku yang kondisi fisiknya berbanding terbalik, lemah, letih, lesu, dan loyo juga. Fix deh, aku ini Om Jompo. Om Ferdi, besok mau nonton ke bioskop nggak? Aku yang ditanya Jia begitu, langsung menggelengkan kepala cepat. Kemudian berjalan terburu-buru ke arah ranjang kami. Berusaha menghindari Jia dan segala hal tentang perkapopannya. Jia kan mau nonton anak-anak sekes. Mumpung mereka ada syuting dekat bioskop di daerah sini, rutuknya yang langsung kutolak mentah-mentah. Enggak, Yua, Om Ferdi mah enggak asik. Telingaku yang mendengar ucapan Jia barusan, langsung kututup dengan telapak tangan. Pura-pura enggak dengar aja, sedangkan Jia yang kesal dengan sikapku. Memilih untuk pergi ke arah balkon dengan kaki yang dihentak-hentakan. Sebenarnya, kita ke Korea itu ngapain sih? Huf, iya sih, kalau diusut-usut ini salahku juga. Yang langsung mengiyakan si bocah rese itu buat nonton konser sepuasnya. Tapi, di sisi lain, aku dan Jia kesini juga buat bulan madu. Cuma, kenapa ujung-ujungnya jadi musuhan begini? Bukannya uwuan kayak pasutri lain. Yang ada aku dan Jia malah senggol bacok, hadeh. Mengusap permukaan wajahku kasar, seraya menatap langit-langit kamar hotel. Pikiranku lantas berkelana kemana-mana. Yang tentunya dipenuhi dengan Jia seorang. Mungkin ini cuma kesalahan pahaman. Atau, aku dan Jia yang belum bisa memahami sikap egois kami masing-masing. Kalau dipikir-pikir, mungkin saja begitu. Dan untukku yang usianya lebih tua daripada bocah itu, seharusnya lebih bisa mengontrol emosi serta bersabar dengan sepenuh hati.
Malahan, kalau bisa aku harus mengayominya dengan baik. Tidak seperti sekarang ini, yang malah ikutan kesal serta ingin menang sendiri. Kurasa, aku perlu melakukan sesuatu supaya amarah si bocah rese itu segera mereda. Dan kami bisa kembali akur lagi. Mumpung bocah rese itu tak ada di sini. Aku bisa mencari rekomendasi, sekaligus cara-cara simpel untuk meluluhkan hati pasangan ketika sedang marah melalui Google. Detik itu juga, segera ku cari ikon Google di layar ponselku. Kemudian, menuliskan hal yang ingin ku cari lewat kolom pencarian. Tak berselang lama, mulai muncul beberapa rekomendasi, seperti tempat untuk kencan romantis. Dan juga kata-kata manis yang harus kita ucapkan supaya bisa meluluhkan hati pasangan. Sebenarnya, ada banyak cara, namun, perhatianku tertuju pada satu kalimat. Apa aku coba yang ini saja? Yah, kelihatannya gak buruk juga. Aku bermonolog sendiri. Mulai mencari sesuatu yang kuperlukan lewat YouTube. Lalu, tak lama setelah itu, kuputuskan untuk menghampiri si Jia. Yang kelihatannya masih saja murung di dekat ayunan bulat yang terbuat dari anyaman. Dan memang sudah tersedia, Ji. Panggilku. Kulihat, bocah itu tak menggubris panggilanku barusan. Malahan, Jia asyik melihat pemandangan kota Busan dari atas balkon, yang mulai terhiasi lampu penerangan jalan yang mulai menyala, karena hari mulai menggelap. Secepatnya, kudekati bocah rese itu, kemudian membalikkan tubuhnya yang semula menghadap ke arah pembatas balkon. Menjadi menghadap ke arahku. Mau sampai kapan? Kamu berdiri di luar, masuk yuk, ke dalam. Toh, aku udah pesan ayam goreng sama minuman kesukaan kamu buat diantar ke kamar. Terangku lembut yang tak bisa Jia tolak. Apalagi, ada kata ayam goreng dan juga minuman kesukaannya. Sudah pasti, dia akan memilih untuk menurut kalau disogok dengan makanan begini. Cerdas, kamu fair, teriakku dalam batin. Tak berselang lama kemudian, aku dan Jia memilih untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian mendudukkan diri di atas ranjang, menonton televisi yang memang tersedia di sana. Untuk memangkas kebosanan dalam menunggu pesanan kami untuk tiba. Saking lamanya, aku bahkan yang senderan di antara kepala ranjang menguap berkali-kali. Menunggu pesanan itu datang, dengan mulut sesekali berdecak tak sabar. Om, Jia bosan, udah sampai mana sih kurirnya? Ungkapnya, seraya menolehkan sedikit wajahnya ke arahku. Aku yang ditanya begitu, hanya mengangkat bahu cuek. Seolah berkata, nggak tahu juga tuh. Tak terasa hari semakin larut. Membuat Jia yang sudah kelaparan, memilih untuk membuat mie cup sebagai pengganjal perut. Abis, dia kekeh nggak mau makan nasi. Sebelum pesanan ayam goreng sama minuman kesukaannya itu datang. Kudengar suara bel pintu kamar kami ditekan. Yang membuatku buru-buru untuk membuka pintu, serta mengambil pesanannya. Benar saja, saat ku cek dari lubang kecil pintu hotel. Terlihat seorang pria yang kisaran umurnya masih remaja, tengah berdiri di depan pintu kamarku. Seraya memegangi satu kotak ayam goreng, serta 2 gelas boba di tangan sebelah kiri. Kalau dilihat-lihat dari penampilannya itu, sepertinya dia seorang siswa yang bekerja paruh waktu. Soalnya, di Korea sendiri hal-hal begini termasuk lumrah. Saat ku buka pintu, kami tak banyak bicara. Pria itu juga segera menyerahkan pesananku.
kemudian pergi setelah menerima uang pembayaran. Akan tetapi, saat aku hendak menutup pintu kembali, tiba-tiba aku mendengar suara panggilan seorang wanita yang tak begitu asing di telinga. "Ferdi, nggak ngangka ternyata kamu nginep juga di sini?" Sapa seorang wanita yang sudah pasti jika itu Amira. Aku tak tahu mengapa dirinya bisa tiba-tiba muncul di tempat ini, sekaligus menjadi tetangga kamar hotel tempatku menginap dengan Jia. Jujur saja, aku tak yakin kalau ini hanya sebuah kebetulan belaka. Lagi liburan, Fer, sama siapa? Perasaan aku lihat Momi sama Dedi masih ada tuh di Indonesia. Amira memberi pertanyaan beruntun yang hanya kuanggap angin lalu. Bukan urusan kamu. Balasku, secepat kilat menutup pintu. Karena buru-buru itulah, membuat suaranya sedikit berdentum ke segala penjuru ruangan. "Kenapa, Om, tumben banget nutup pintu pakai emosi segala. Om Ferdi lagi nggak PMS, kan?" Celetuk Jia iseng, dengan kepala yang sedikit menyembul dari balik pintu kulkas. Aku yang cukup kaget dengan tingkah bocah rese itu, langsung memberinya pelototan gratis. "Hus, enak aja kalau ngomong kamu. Hehehe, ya maaf, Om." Balas Jia seraya tercengir lebar tanpa dosa. "Nih makan, katanya tadi nungguin." Aku berujar seraya menyodorkan sekotak ayam goreng dan juga 2 gelas minuman kesukaannya itu. "Asyik, makasih Om Ferdi," serunya riang yang mendadak berubah setelah mendengar bisikanku. "Sama-sama, makan aja sampai kenyang. Asal kamu gak lupa setelah itu kita bakal ngelakuin malam pertama yang tertunda." Bersambung.